Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang CIM, CAD, dan CAM. CAM atau Computer Aided Manufacturing sebagai penggunaan yang efektif dari teknologi komputer dalam perencanaan dan pengendalian manufaktur. CAM paling erat kaitan dengan fungsi dalam rekayasa manufaktur seperti perencanaan proses dan kontrol numerik atau NC. Bagian pemrograman, application, CAM dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama ada perencanaan manufaktur dan yang kedua ada pengendalian produksi. Kemudian ada aplikasi penting CAM yang terdiri dari yang pertama ada perencanaan proses berbantuan komputer atau CAPP. Proses perencanaan berkaitan dengan persiapan lembar rute yang mencantumkan urutan operasi dan pusat kerja kembali diperlukan sebelum menghasilkan produk dan komponennya. Yang kedua ada pemrograman PARNC dengan bantuan komputer. Untuk geometri bagian kompleks, komputer sebagai sistem bagian pemrograman merupakan metode yang jauh lebih penting efisien menghasilkan kontrol instruksi untuk alat mesin dari pemrograman bagian manual. Selanjutnya ada sistem data machinability terkomputerisasi. Salah satu masalah dalam mengoperasikan logam alat mesin pemotong adalah menentukan kecepatan dan pengumpanan yang harus digunakan untuk bagian kerja yang diberikan. Program komputer telah ditulis untuk merekomendasikan aplikasi kondisi pemotongan yang sesuai untuk digunakan untuk bahan yang berbeda. Perhitungan didasarkan pada data yang telah diperoleh baik di pabrik maupun laboratorium yang berhubungan dengan alat hidup untuk kondisi cuing. Yang keempat ada perkembangan standar kerja. Ada beberapa paket komputer komersial yang tersedia untuk menetapkan standar kerja. Pemrograman komputer menggunakan data waktu pekerja dasar elemen yang terdiri dari setiap tugas manual. Dengan menjumlahkan 5 untuk individu elemen diperlukan untuk melakukan pekerjaan baru. Program menghitung kapur standar untuk pekerjaan. Yang kelima ada estimasi biaya. Komputer diprogram untuk menetapkan tenaga kerja dan overhead yang sesuai tingkat keurutan operasi yang direncanakan untuk komponen produk baru. Program ini kemudian menjumlahkan biaya komponen individual dari tagihan teknik bahan untuk menentukan biaya produk secara keseluruhan. Yang keenam ada perencanaan produksi dan persediaan. Komputer ini telah banyak digunakan dalam produksi perencanaan persediaan. Fungsi-fungsi ini meliputi pemeliharaan catatan persediaan, pemesanan ulang, barang stok saat persediaan, penjadwalan produksi, mempertahankan prioritas saat ini untuk berbagai pesanan produksi, perencanaan kebutuhan material, dan perencanaan kapasitas. Dan yang terakhir ada penyimbangan lini dengan bantuan komputer. Komputer diprogram untuk menerapkan tenaga kerja dan overhead yang sesuai tingkat keurutan operasi yang direncanakan untuk komponen produk baru. Program ini kemudian menjumlahkan biaya komponen individual dari tagihan teknik bahan untuk menentukan biaya produk secara keseluruhan. Selanjutnya ada desain produk dan CAD atau CAM pada sistem produksi. Yang pertama ada kontrol inventaris. Pengendalian persediaan berkaitan dengan pemeliharaan yang paling sesuai tingkat persediaan yang tepat dalam menghadapi dua tujuan yang berlawanan. Meminimalkan investasi dan penyimpanan biaya, memegang persediaan dan memaksimalkan layanan kepada pelanggan. Kemudian ada sistem produksi tepat waktu. Istilah just in time mengacu pada sistem produksi yang diatur untuk memberikan jumlah yang tepat dari setiap komponen untuk downstreaming workstation dalam urutan manufaktur hanya pada saat itu komponen itu diperlukan. Istilah ini berlaku tidak hanya untuk operasi produksi tetapi 10 pendukung supplier operasi pengiriman juga. Setelah itu kita masuk pada CAD atau CAM. CAD atau CAM berkaitan dengan fungsi teknik baik dalam desain maupun manufaktur, desain produk, analisis teknik, dan dokumentasi desain. Selain itu, CAM telah berkembang menjadi menyertakan banyak fungsi lain di bidang manufaktur seperti perencanaan kebutuhan material, penjadwal produksi, pemantauan produksi komputer, dan kontrol proses komputer. Ada juga tujuan dari CAD atau CAM tidak hanya untuk mengotomatiskan fase desain tertentu dan fase manufaktur tertentu, tetapi juga untuk mengotomatiskan transisi dari desain manufaktur. Program dihasilkan secara otomatis oleh CAD atau CAM. Sistem CAD atau CAM mengunduh program NC langsung ke mesin alat melalui jaringan telekomunikasi. Oleh karena itu, di bawah pengaturan ini, produk desain, pemrograman NC, dan produksi fisik semuanya diimplementasikan oleh komputer. Dan yang terakhir ada Computer Integrated Manufacturing atau
disingkat CIM. Sistem CIM yang ideal menerapkan komputer dan teknologi komunikasi untuk semua fungsi operasional dan fungsi pemrosesan informasi manufaktur dari penerimaan pesanan melalui desain dan produksi ke pengiriman produk. Baik, kesimpulan dari sistem komputer CAD, CAM, dan CIM yaitu mempercepat proses desain produk dan mengurangi kebutuhan prototipe fisik. Yang kedua, ada meningkatkan akurasi dan presisi produksi dengan menghilangkan kesalahan manusia. Yang ketiga, ada memungkinkan simulasi dan analisis yang lebih baik sebelum produksi dimulai. Yang keempat, ada mengurangi biaya produksi dan mempercepat time to market. Dan yang terakhir, ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi. Dalam keseluruhan, CIM dengan CAD dan CAM telah membawa revolusi dalam industri manufaktur dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk mengintegrasikan proses desain dan produksi, menghasilkan produk yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Baiklah, itulah sedikit pemaparan tentang materi CAD, CAM, dan CIM dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.